Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosada. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi kelima pada mata kuliah Sistem Terdistribusi. Langsung saja saya akan menampilkan PowerPoint dari materi Sistem Terdistribusi untuk pertemuan kelima. Langsung saja saya tampilkan PowerPoint-nya. Sistem terdistribusi by Rosada. Start presentation. Latar belakang. Perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. How Google Search Engine works, yaitu sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi atau distributed operating system. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada, seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap komputer memiliki sistem operasi mandiri. Tiap PC memiliki sistem file sendiri, di mana data disimpan. Yang ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Yang keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer yang lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. Yang kelima, file system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah kita mengetahui apa itu SO, tipe SO, sistem SO terdistribusi, contoh SO terdistribusi, manajemen berkas dan manajemen yang lainnya, kelemahan SO terdistribusi. Oke. Kita ke sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti input dan output, dan alokasi memori. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware
dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. Ada sistem operasi modern. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern yaitu Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS, Microsoft Windows, dan IBM. Semuanya kecuali Windows dan iOS mempunyai akar yang sama yaitu Unix. Selanjutnya ke tipe sistem operasi. Ada beberapa tipe sistem operasi. Yang pertama yaitu real time. Sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Sistem operasi real time biasanya menspesialisasikan pada algoritma scheduling atau penjadwalan sehingga mereka dapat mencapai perilaku deterministik. Tujuan utama sebuah sistem operasi real time adalah respons yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Sistem operasi ini dirancang berdasarkan event driven atau time sharing atau keduanya. Sebuah sistem event driven melakukan switching antar task berdasarkan prioritas atau kejadian atau event dari luar. Sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antar task berbasis pada interupsi clock. Tipe sistem operasi selanjutnya yaitu ada multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu atau sharing time. Sistem operasi single user hanya satu pengguna tapi dapat menjalankan multiple program pada saat yang sama. Tipe sistem operasi selanjutnya yaitu multitasking vs single tasking. Yaitu sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat, dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu yang pertama ada preemptive dan kooperatif. Pada preemptive multitasking, sistem operasi akan membagi CPU time dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Di sistem operasi Unix-like seperti Solaris dan Linux biasanya menggunakan preemptive multitasking, seperti juga Amiga OS. Kooperatif multitasking dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses yang lain dengan aturan yang baku. Selanjutnya ada tipe sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Dengan perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distributed computing. Komputasi terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distributed system. Tipe sistem operasi berikutnya adalah sistem embedded.
Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA atau Personal Digital Assistance atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. Selanjutnya ke sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparent resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network interface, dan peripheral device yang lain untuk menyediakan sebuah platform untuk pembentukan atau penyusunan higher level resource seperti spreadsheet, electronic mail, message, Windows. Nah, di sini juga ada manfaat sistem operasi terdistribusi, yaitu ada shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada dengan sistem DOS. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor sendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Selanjutnya ada reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Selanjutnya ada komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik, baik secara LAN maupun WAN. Masih di sistem operasi terdistribusi, kita membahas DOS versus NOS. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba.
Untuk dapat membedakannya, sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri, di mana ada data-data disimpan. Yang ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen, seperti yang sudah kita bahas pada sistem operasi tadi. Yang keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. Yang kelima, ada file system yang dapat digunakan dengan ukuran NFS system. Contoh dari sistem ini adalah Unix dan Linux server. Skema NOS. Nah, ini adalah gambar dari skema NOS. Jadi bisa kalian lihat di sini, ini adalah skema dari NOS yang sudah kita jelaskan tadi di chapter pertama. Oke, next. Sistem operasi terdistribusi komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebar, komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya sekelompok file server memberi layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Pada sistem fault tolerance, Silence mengirim pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh satu server. Selanjutnya, kita ke contoh sistem operasi terdistribusi, yaitu ada Amoeba. Amoeba atau Bridge University. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Sistem Amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhirnya tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemroses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus di-restart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Desain sistem ini memungkinkan untuk 10-100 prosesor. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada tiap cluster minimal adalah file server, yaitu ada 16 MB RAM, 300 MB HD, Ethernet card. Workstation yaitu 8 MB RAM, monitor, keyboard, mouse. Pool processor yaitu 4 MB RAM, 3,5 in, floppy drive. Oke, selanjutnya ada komponen Amoeba. Workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manager berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan input atau output yang khusus dari larikan disk. Selanjutnya ada gateway, berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Ada juga prosesor pool, mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Selanjutnya ada manajemen berkas. Manajemen berkas dalam implementasi sistem Amoeba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis atau membuat file, dan hapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server dapat terjaga. Pelayanan terhadap direktori yang ada dibuat sangat ketat dalam hal keamanan. Bahkan dibuat secara kode acak yang akan
menyandikan file tersebut sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kode penyandinya akan digunakan lagi oleh sistem untuk mengembalikan file seperti semula kepada user. Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut. Seperti ketika user mengakses file atau berkas yang bersangkutan, maka kode penyandi akan dibuat oleh sistem agar pemilik file dapat membacanya. Selanjutnya adalah manajemen proses. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor-prosesor sampai semua prosesor habis digunakan. Hasil dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilisasi yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat, karena satu proses dialokasikan ke satu proses. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang stanned. Stanned terjadi bila proses masih ada, tetapi tidak melakukan eksekusi apapun atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahu komunikator kernel yang lain adanya proses yang dalam keadaan stanned. Kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya stunning. Selanjutnya ada kelemahan sistem operasi terdistribusi, yaitu ada perawatan tiap klaster yang sangat sulit. Selain itu juga boros daya karena harus menghidupkan banyak CPU, membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja search engine paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini, karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server Google tiap detiknya, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, dalam dunia research juga diperlukan sistem ini, terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu saja sangat rumit dan membutuhkan pemroses yang hebat dan cepat supaya dapat segera dicari hasilnya. Oke, sampai di sini dulu video presentasi dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.